Selamat datang kembali di channelku Vincent Nugraha pada konten Nongkrong One Piece. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah membahas sebuah one shot karya Oda Sensei yang namanya adalah Monster. Di video kali ini aku ingin membahas Monster lebih dalam lagi. Kenapa aku bagi menjadi dua video? Karena memang satu durasi, dua aku pengen pembahasan yang ini lebih fokus daripada kelamaan. Ayo lanjut. Inti dari cerita Monster adalah ada seorang samurai bernama Ryuma yang bisa mengalahkan seekor naga raksasa hanya dengan sekali tebasan. Nah, di video kali ini aku ingin membahas karakter Ryuma ini secara lebih fokus dan mendetail. Kenapa aku ingin membahas Ryuma ini secara khusus? Karena Ryuma ini memiliki hubungan dengan One Piece itu sendiri. Mungkin kalian sudah banyak yang tahu karena di One Piece itu ada sebuah arc atau cerita, yaitu arc Thriller Bark. Yang menjadi bos di Thriller Bark ini adalah Gekko Moria, salah satu Shichibukai. Dia adalah pemakan buah iblis Kage no Mi yang membuat Gekko Moria bisa mengendalikan bayangan. Moria menggunakan kekuatan bayangannya ini dengan mengambil bayangan orang lain dan dimasukkan ke dalam zombie buatannya sendiri untuk dijadikan tentara zombie. Dan Moria mempunyai tentara yang sangat banyak berupa zombie. Dan salah satu zombie yang dia buat namanya adalah Ryuma. Di sini adalah inti dari video ini. Apa hubungan antara Ryuma dan Thriller Bark? Apa hubungan antara Monsters dan Thriller Bark? Kenapa ada dua nama Ryuma pada karya ciptaan Oda Sensei yang diciptakan pada 1994? Dan arc Thriller Bark sendiri itu saja rilis pada tahun 2004. Ini terpaut jauh sekali. Kenapa bisa ada dua nama Ryuma di sini? Apakah ini cuma sebuah kebetulan atau emang disengaja oleh Oda Sensei? Mari kita bahas lebih lanjut lagi. Untuk lebih memudahkan nantinya, aku akan menyebut Ryuma yang di Monster sebagai Ryuma Monster dan Ryuma yang di Thriller Bark sebagai Ryuma Zombie. Oke? Sekarang kita coba bahas perbedaan antara keduanya. Nah, ini perbedaan antara Ryuma Monster dan Ryuma Zombie. Pertama, rambutnya. Ryuma Monster memiliki rambut hitam cepak dengan kuncirnya itu di belakang. Ini mirip dengan Ryuma yang versi zombie sebenarnya. Cuman perbedaannya, Ryuma versi zombie rambutnya sudah berwarna putih. Untuk bagian tubuh terutama wajah nih. Ryuma zombie mungkin karena dia emang zombie ya, mayat hidup gitu. Dia tidak punya bola mata, terkesan malah bolong ditambah gigi yang nggak punya bibir, jadi kayak tengkorak. Kalau Ryuma yang di Monster ya masih utuh karena dia memang masih manusia, jadi itu nggak usah didebatin lagi. Cuma entah kenapa garis wajah dari Ryuma Monster itu kalau buat aku mirip seperti Zoro, tapi rambutnya hitam gitu. Aku nggak tahu apakah ini kesengajaan Oda Sensei atau malah justru iseng-isengannya Oda Sensei, atau mungkin Zoro dan Ryuma punya keterkaitan khusus, atau mungkin Zoro keturunan dari Ryuma. Well, nggak tahu juga kan. Oke, kita lanjut lagi. Ryuma zombie itu memakai shawl berwarna biru tua di sini untuk menutupi bagian leher dan setengah dari mulutnya. Desain seperti ini biasanya dipakai kalau di anime itu biar menimbulkan kesan keren. Dan emang Ryuma versi zombie meskipun wajahnya kayak gitu, ini keren banget. Tapi untuk Ryuma versi Monster, meskipun terlihat tidak ada pernak-pernik yang penting, tapi hakamannya itu polos. Mungkin warnanya putih ya, aku kurang tahu karena di komik kan hitam putih. Tapi tetap tidak menghilangkan kesan samurai dan kerennya dia. Kalau Ryuma zombie yang di versi anime, dia itu memakai hakama berwarna putih juga. Cuman agak compang-camping gitu dan ada corak-corak ungu kehitamannya yang bikin desainnya itu jadi lebih gahar gitu. Perbedaan yang cukup terlihat lainnya itu di bagian ikat pinggang. Keduanya berbeda sih. Kalau Ryuma versi Monster nggak terlalu kelihatan, jujur aja. Kayak tali yang diikat di pinggang aja gitu. Sedangkan versi zombie warnanya biru dongker dengan ada corak awan dan tali berwarna merah seperti itu. Pedang Ryuma, lah ini pedangnya nih. Pedang Ryuma zombie di Thriller Bark seperti yang ada di cerita ya, itu adalah salah satu dari 21 Owazamono atau 21 pedang kelas agung yang namanya adalah Susui. Sedangkan di Monster, ini belum dikonfirmasi pedang yang dipakai Ryuma itu namanya apa. Tapi aku tadi baca di websitenya onepiece.fandom.com, katanya pedang Ryuma yang di komik ini itu mirip dengan pedang Yubashiri. Dilihat dari hampir miripnya Tsuba dari kedua pedang tersebut. Nah,
Pedang Yubashiri ini pernah muncul pada chapter 9, episode 49, saat Zoro mencari pedang di Lockdown. Nah, ini lanjut yang terakhir bagian alas kakinya. Ryuma monster menggunakan zori atau sandal Jepang yang bentuknya mirip sandal jepit. Tapi kalau Ryuma di zombie menggunakan geta. Sandal Jepang juga, tapi full kayu. Nah, itu adalah perbedaan dari keduanya secara fisik. Tapi persamaan dan perbedaan antara keduanya ini tidak begitu saja membuktikan bahwa mereka punya hubungan khusus. Sampai muncul sebuah jawaban di kolom SBS di komik volume 47. Jadi SBS itu singkatan dari Shitsumonwo Boshusuru. Kalau tidak salah cara bacanya kayak gitu. Artinya kalau di bahasa Indonesia akan menjadi silahkan bertanya sepuasnya, SBS. Jadi SBS itu sebuah konten tanya jawab atau Q&A antara Oda Sensei dan pembacanya yang ditampilkan di komik asli One Piece. Jadi pembaca mengirimkan surat ke Oda Sensei. Lah Oda Sensei akan menjawab pertanyaan itu yang akan ditampilkan di setiap komik One Piece. Jadi fans itu ada yang memberi pertanyaan seperti ini. Pertanyaan, benarkah Ryuma yang disebut-sebut muncul di manga cerita Wanted bagian cerita pendek Monsters? Aku jadi penasaran sampai sulit sikat gigi. Kalau sampai gigiku bolong, aku akan bilang ini gara-gara Oda Sensei pada dokter gigi. Ya emang pertanyaannya agak aneh-aneh gitu di SBS ya. Nah, Oda Sensei pun menjawab. Pertama-tama, aku akan menjawab pertanyaan tentang Ryuma. Zombie Ryuma yang muncul di chapter 450 memang Ryuma, tokoh utama kisah Monsters. Di dunia One Piece, dia dikenal sebagai kesatria legendaris yang meninggal karena sakit. Aku tidak keberatan dengan pertanyaan ini, justru senang karena banyak yang menyadarinya. Jadi telah dikonfirmasi bahwa Monsters dan One Piece itu ada dalam satu universe dan Ryuma Monster dan Ryuma Zombie adalah orang yang sama. Berdasarkan onepiece.fandom.com yang aku baca, nama asli Ryuma adalah Shimotsuki Ryuma. Lalu sebenarnya siapa dia? Ratusan lalu sebelum masa sekarang di One Piece, Ryuma dikenal sebagai salah satu samurai legendaris dari negeri Wano yang pada saat itu mendapatkan julukan Negeri Emas. Dia adalah salah satu anggota keluarga Shimotsuki yang pada saat itu sangat dihormati di Wano. Ini menunjukkan bahwa Ryuma adalah salah satu samurai yang berhasil berkelana di luar Wano, yang saat itu terkenal Wano itu adalah negeri yang sangat tertutup dengan dunia luar. Berdasarkan cerita Monsters, nama Ryuma menjadi sangat terkenal di seluruh dunia setelah dia berhasil menebas kepala naga hanya dengan sekali serangan. Banyak sekali pertempuran yang sudah dilewati oleh Ryuma sehingga dia diberikan julukan oleh orang yang dia selamatkan sebagai Raja. Ada satu yang masih misteri, bagaimana cara Ryuma akhirnya bisa mendapatkan pedang Susui. Karena waktu di Monster dia belum menggunakan pedang itu, sedangkan di Thriller Bark dia sudah menggunakan pedang Susui. Setelah itu nama Ryuma semakin besar, dan semakin dikenal di seluruh dunia yang membuat semua orang menjadi sadar betapa kuatnya kekuatan negeri Wano. Ini juga aku membaca dari onepiece.fandom.com. Ryuma menguasai teknik yang namanya Ryuo. Kemampuannya ini bisa membuat pedang Shisui menjadi hitam secara permanen. Dan kemampuannya ini dia gunakan bersama samurai-samurai yang lain untuk melindungi Wano dari serangan dunia luar. Pada suatu ketika akhirnya Ryuma itu meninggal karena sakit, meskipun sakitnya apa itu tidak dijelaskan. Dan di akhir kematiannya Ryuma dinobatkan sebagai dewa pedang. Semua orang mengingat nama Ryuma itu sebagai pahlawan terhebat negeri Wano. Kemudian setelah kematiannya, jenazah Ryuma itu dikuburkan di sebelah utara Wano yang namanya Ringu. Ringu itu sebuah daerah yang benar-benar dingin, sangat bersalju, dan gampang membekukan sesuatu, yang membuat jenazah Ryuma tidak membusuk dan terawetkan secara alami. Beberapa ratus tahun setelah itu, katanya Gekko Moria itu datang ke Wano dan mencuri jenazah Ryuma beserta dengan pedang Susuinya. Kejadian pencurian jenazah Ryuma ini sangat membuat warga Wano itu berduka dan sangat bersedih. Yang jika kalian sudah mengikuti One Piece ke Wano sekarang ya, mungkin ini adalah alasan kenapa si Hiyori ingin menukarkan pedang Susui yang dipegang oleh Zoro untuk diganti dengan Enma, karena Susui itu dianggap sebagai harta karunnya Wano. Kelanjutan cerita Ryuma itu seperti dengan yang ada di Thriller Bark di One Piece. Bayangan Brook dicuri, dimasukkan ke dalam Ryuma, Ryuma menjadi tentara zombinya Gekko Moria, yang membuat jenazah Ryuma itu bangkit tapi memiliki kesadarannya Brook. Ryuma akhirnya bertarung dengan Zoro, di mana Zoro yang menang. Ryuma pun mengakui kekalahannya dan memberikan Susui kepada Zoro. Loncat ke Arc Wano, di mana Zoro yang mendengar cerita Hiyori tersebut akhirnya rela untuk memberikan Susui kepada Hiyori kembali untuk ditukar dengan
dengan salah satu pedang Owazamono, yaitu Enma, pedang peninggalan dari Kozuki Oden. Nah, itu adalah cerita dari Ryuma yang ternyata memiliki hubungan antara Monsters dan One Piece. Segitu aja dari aku, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Nama aku Vincent, ciao!